Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'un fid darain. Amin. Dan kita sehat, pikiran kita sehat, tafakkurnya nyaman, musyahadah muraqabah nyaman, ibadah yang lain senang semuanya. Sesuai dengan kita pinta Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada lagi sebab penyakit lain daripada kolesterol dan itu sebagainya, yaitu humum wal ghumum. Sakit hati dan duka cita, banyak pikiran, itu menyebabkan penyakit. Penyakitnya itu di hati. Apabila hati sudah sakit, semua badan sakit. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat wa fi riwayatin saluhat salahal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kalau hatinya sehat, badannya sehat. Sabab-sabab duka cita dan sakit hati itu macam-macam. Secara global, bukan mendetail, siapa pulang, bukan dari ini tahun lah. Artinya bala dan musibah. Bala dan musibah itu cepat membawa kita humum wal ghumum, duka cita, lalu membawa kepada sakit awak kita. Macam apa supaya jangan sampai humum wal ghumum itu lama singgah di utak atau di hati kita? Ada jalannya. Pasti kita melihat cara orang soleh. Orang soleh itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut kecuali kepada Allah. Tidak ada duka cita. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu beriman dan takwa. Nah, iman dan takwa inilah modal untuk mengatasi humum wal ghumum, sehingga seakan-akan tidak ada musibah, seakan-akan tidak maujud itu bala pada perasaan mereka, sehingga lahumul busyra, tetap bagi mereka itu busyra. Lahum tetap, arti tetap itu terus-terusan bagi mereka busyra. Lahum lam huruf jar, hum majrurun bi lam, al jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu tetap, kainun aw mustaqir. Ingin enggak? Semua ingin. Anak kecil ingin supaya senang terus, lapang terus, gembira terus. Satu orang soleh tatkala dia dapat hamalah, hamulah, haml, as-saqilah, tatkala mereka dapat beban yang berat sekali. Sebab orang-orang soleh itu asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal, itu banyak bebannya, beban pikiran itu banyak sekali. Mereka itu mengatasi tadi dengan petunjuk dari Allah melewat syekhnya. Tatkala mereka dapat bala musibah yang begitu besar, lebih berat dan besar daripada gunung-gunung yang ada di dunia ini, lebih berat, lebih besar daripada dunia dan akhirat dan isinya, mereka itu duduk seperti duduk tahiyat akhir. Kemudian mereka menundukkan kepalanya. Mereka itu mengingatkan satu, Allah Ta'ala bersifat rahmah, kasih sayang. Pertama. Yang kedua, saya ini bersifat dhaif. Itu modal dulu. Ilmu itu modal, dan keyakinan iman itu modal. Ilmu dan yakin modal. Tatkala datang yang berat-berat macam-macam itu, mereka ingat Allah bersifat kasih sayang dan aku ini dhaif. Seluruh makhluk dhaif, bukan hanya aku aja. Setelah mereka siapkan begitu,
apabila aku ini dhaif, Allah Ta'ala itu kasih. Sandangan ini bukan bala namanya, tetapi sebahagian dari ciri rahmat itu tadi, yang sifatnya tadi. Paham? Allah Ta'ala di antara sifatnya rahmat, kasih, sayang. Aku ini dhaif, orang dhaif kaulah menyandang, kada kawa. Orang kasih sayang, maulah membarati lawan orang yang dhaif, kada bakal, kada masuk otak. Mbah bagaimana ini? Oh, ini sebahagian dari ciri rahmat tadi. Jadi mereka itu bisa mentasmiyahkan bala musibah itu, hadhihi rahmatun min rabbina lana. Lalu mereka itu tangan begini, menundukkan kepala, menyiapkan yang dua macam tadi, kemudian mereka itu membaca dengan lidah, marhaba ya Rasul Rabbina, selamat datang bagi utusan Tuhan saya ini. Bala itu utusan Allah, marhaba disambut dengan hormat. Mahnya datang, marhaban bi Rasul Rabbina. Allah mengirim utusan, menghormat. Jadi tidak ada duka cita lagi, tidak ada akai aduh, tidak ada merasa berat, tidak ada kata-kata law lima kaifa, law walam wa kaif dawudil hamam ya'tarid ala Allah alladhi khalaq wa qada wa qaddar kull syai' bihaq ya qalbi tanabbah watruk ash-shibli la tukaththir hamma ma qaddir yaqul. Hakadha as-salihin. Kalau sudah kita mendengar riwayat orang saleh begitu, fabihudahu muqtadi, kita ikutin aja. Ini sangat penting daripada penting sanggiringan. Nah, ini penting sekali ini. Tatkala dapat bala musibah, mereka duduk seperti tahiyat, mereka menyiapkan di hati, aku ini lemah, seluruh makhluk lemah. Allah Ta'ala di antara sifatnya rahmat. Kalau yang dhaif diberati oleh yang rahmah, mustahil. Abah aja kadang mau memberati anaknya, apalagi Allah terhadap hambanya. Habis apa yang datang ini? Itu adalah bukti rahmat tadi. Kalau bukti rahmat, yang datang itu rahmat, utusan Allah, marhaban bi Rasul Rabbina. Begitu, pahamlah. Nah ini nyaman. Apalagi ditambah pulang wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Kada salawasan. Satu mata aja datangnya yang berat itu. Nang barat itu enggak lama, sebentar aja hilang. Ditambahan lagi dulu di obat. Nah ini. Nah, berapa sudah kita dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita berkumpul-kumpul, timbul rahmatnya Allah. Al-jama'atu rahmatun. Alaikum bil jama'ah fa inna yadallahi ma'al jama'ah. Marhaban bi Rasul Rabbina, ahlan wa sahlan bi Rasul Rabbina. Itu kata-kata yang timbul dari keyakinan dua tadi. Allah bersifat apa? Rahmah, kita bersifat dhaif. Mustahil orang yang kasih sayang memberati lawan yang dhaif. Ya kan? Habis apa ini? Oh, ini rahmat. Siapa yang mengirim? Allah. Marhaban ahlan wa sahlan bi Rasul Rabbina. Ini orang yang dekat sama Allah. Lalu amma in kana minal muqarrabina farawhun wa raihanun wa jannatu na'im. Lahumul bushra. Gembira terus. Rasulullah bil bishri muttasimi, senyum. Muttasimun, fahuwa muttasimun.
Muttasimun itu timbul daripada yattasimu. Anaknya yattasimu, anaknya fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari lil hal wal istiqbal, anaknya juga begitu. Jadi bil bisri, senyum, muttasimi selama-lamanya. Itu ilmu alat. Arwah Guru Saman menutup khususiatnya dengan ilmu alat. Masyhur Guru Saman alim ilmu alat. Padahal Masya Allah, muqasyad wali min awliillah. Cuma mensitir, menutupi karamatnya khususiat dengan ilmu alat. Dan menutupi dengan khususiatnya dengan merangot. Ya Allah, ya Allah, itu menutupi. Sehingga orang menganggap ini basyaran. Padahal la kal basyar. La budda lil hasna min nigar. Tiap perempuan yang cantik pasti ditutup. Karis apabila bujur-bujur, Majapahit asli mesti ditutup. Takut kena debu, takut kena air, takut kena japayan tangan, nantinya betagar dan sebagainya. Utas nang zamrud asli, ikatnya pulang tina pelak, kada sembarangan memakai. Kalau ceker begawi di dapur kada, kalau anak saruan hanya. Wah, takut kena debu dan sebagainya gue. Mesti dijaga, ditutup supaya jangan sampai orang yang melihat, yang hatinya tidak senang, nantinya mengganggu. La budda lil hasna min niqab, wala budda lil khususiyah min sitrin. Khususiat itu pasti ditutupi, jangan dibuka. Kalau kepada ahlinya boleh dibuka. Jadi macam-macam. Imamun Syafi'i, Al-Habib, Al-Syarif, As-Sayyid Muhammad bin Idris, dzurriyyatnya Rasulullah SAW, auladun Nabi, menutup, mensitir kawaliannya, kekaramatannya dengan fiqih. Masyhur fuqaha, imamul madhab, padahal beliau termasuk di hilqatul awliya, duduknya itu adalah di shaf wali autad. Tak gunakan jalur wali-wali waktu dilantik di mana duduk Imam Syafi'i, shaf keberapa, di bubuhan napa, kan kayak kita nang anu juga tak undangan sini duduk para bupati, nggak tahu apa nggak nang bubuhan nang supir aja duduk situ aja tulis kita. Ya kan, sini duduk para jenderal, ada kau apa nang bupati duduk di situ, tawakan orang, ya kan, betulis di situ. Kayak itu jual itu tadi. Nah itu Imam Syafi'i minal autad, menutup akan kawaliannya itu dengan fiqih. Muhammad ibnu Malik menutup akan kawaliannya itu dengan ilmu nahwu. Masyhur nuhat ahli nahwu, padahal wali. Lihat katanya, wa ba'da fi'lin fa'ilun. Apabila ada perbuatan mesti ada nama perbuat. Siapa fa'il? Allah. PL siapa? Nah itu Muhammad Kasful Anwar dan Haji Ismail wali, menutup akan kawaliannya dengan ilmu sharaf. Fa'ala yafilu fa'lan, fahuwa Allah fa'ilun, wadaka nyawa-nyawa ini maf'ulun. If'il ma amara, la taf'il ma naha, maf'ilun di mafa'ulun. La budda lil hasna min nigab, pasti ada sikirnya. Paham? Safinah, kapal, perahu yang dipakai oleh Nabi Khadir ditutup dengan bungkas. Bungkas itu tutupan. Begitu dibungkas, tutupan jalinya. Sekiranya tidak ada bungkas itu, diambil oleh orang yang zalim di sana, habis lalu. Mbahnya di teropongnya, oh bungkas.
jangan diambilnya, nyanak yang bagus. Nah itu Rasulullah SAW daripada ditutup Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang kafir dan munafik, apa kata mereka? In antum illa basyarun mithluna, kamu ini adalah basyar, manusia seperti saya. Artinya mereka memandang basyariahnya, tidak dibuka Allah Ta'ala khususiyatnya. Kembali kepada masalah itu tadi, umum wal umum diatasi dengan iman dan takwa. Kisahnya seorang soleh, maka itu tadi caranya lah, begitu datang musibah dan bala, duduk seperti tahiyat akhir, menundukkan kepala, mengingatkan aku ini hamba dhaif. Allah itu setengah dari sifatnya rahmah. Masa mustahil orang yang kasih sayang maandak nang barat lawan orang nang lama. Tentu ini adalah rahmat, bukannya bala. Lalu marhaba, ahlan wa sahla. Tatkala datang bala musibah, selamat datang suruhannya Allah, selamat datang utusan Tuhanku yang kasih sayang. Karena anggapannya itu adalah rahmat, maka dia tenang, bahkan senang. Rasulullah SAW kakinya bengkak. Sesudah bengkak, dia sholat malam. Bengkak kakinya, sholat malam. Padahal bengkak kakinya kan sakit berat, dibawa sholat. Istrinya berkata, Sittina Aisyah umminal mu'min, sampian sudah bersih, suci, tidak ada apapun, istirahat saja, apalagi sedang sakit. Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura, saya ini hamba yang diperintah supaya banyak syukur, sholat dia. Artinya Rasulullah SAW menganggap bahwa bengkak ini nikmat, bengkak ini nikmat, wajib disyukuri. Begitu Rasulullah SAW. Sampai di mana kita baca uswatun hasanah? Sampai di mana kita baca fattabi'uni? Jauh sama Rasulullah kita. Cocok bermimpi belum, apalagi ketemu yaqadatan. Sebab sekadar mutaba'ah, sekadar itu dekat, sekadar itu hijab dibuka sedikit. Rasulullah ingin berduaan dengan Allah aja, ingin sekali, apalagi tatkala dapat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Raja'a ila baiti qal zammiluni. Tutupi saya. Ini sihir. Jangan sampai ada orang tahu. Sepertinya orang garing menutupin, sebab dapat ilmu ini ditutup. Enggak mau keluar dia. Sudah dapat ilmu, ya ayyuhal muzammil, gumil laila. Hai orang yang sudah punya ilmu, gumil laila. Jangan tidur malam. Ibadah terus, illa galilan, kecuali sedikit tidurnya. Sedikit itu apa? Nisfahu, separuh, awinggus minhu galila, atau kurang lagi. Warattilil Qur'ana tartila. Quran yang sudah diturunkan tadi
itulah dibaca dengan tartil, dengan tadabbur. Masih diam Rasulullah, nggak ngumpul sama masyarakat. Inginnya senang sama Allah, ingin berdoaan sama Allah, ingin yakhlu khalat sama Allah ya. Allah enggak mengizinkan begitu. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir wa li rabbika fasbir. Hadha huwa syahid. Wa li rabbika fasbir. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allim. Keluar menghadap. Jadi Rasulullah keluar itu didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nyembunyi, datang Allah yang menyuruh. Keluar, kurang banyak menghajatkan, kurang macam-macam. Nah, itu namanya izin keluar itu. Bukan kehendak sendiri. Ya sami'na wa ata'na, kalau memang sudah diperintah, kalau memang perintah ya keluar. Enggak berani tidak ada perintah. Padahal nyamannya, enaknya enak sama Allah. Tapi Allah menyuruhkan. Qum fa'anzir. Bukan qum ka'anjil, bukan. Qum fa'anzir. Sudah berapa dapat fawaid? Berapa dapat sudah manfaatnya kita? Batis bengkak dianggap ini adalah nikmat. Buktinya menyukuri bawa apa? Salat. Kalau kita menyukuri nikmat baca Quran, cuma mata kita dengan lidah yang menyukuri. Paham? Hah? Ya kan? Kalau kita dapat nikmat baca salawat lidah. Tapi kalau kita bawa salat, di dalam salat ada salawat, ada istighfar, ada doa, ada zikir, ada tasbih, semua ada. Dan salat ini geraknya ada, diamnya ada. Diamnya cuma nina itu sama. Coba tasbihnya 3, a'la, ya kan? Ajimpang 3. Nah, ini sama. Satu harakah beberapa anwar dan asrar. Satu huruf beberapa anwar dan asrar. Hitung aja. Hatta dalam tumakninah ada asrar dan anwar. Hatta dalam jalsatul istirahah itu luar biasa anwarnya. Disinilah iblis dan nafsu kita selalu mencuri akan duduk istirahat. Kita rajin lupa duduk istirahat itu. Mestinya kalau sudah rakaat ketiga, ya kalau mau rakaat apa kan duduk istirahat. Biasa minta. Nah, langsung duduk istirahatnya dicungkan oleh iblis. Di sini ada asrar, ajib ya, katsir ya. Ada laddah jadid ya. Walhasil, sallu kama ra'aitumuni usalli. Enggak salah lagi sudah. Di sholat saja kita enggak betul mengikut Rasulullah.